Ya mungkin dari kebanyakan kawan-kawan kita, ya udah kita halnya sama seperti mereka. Nah, tapi karena ada iman, kita mengharap ridha Allah, akhirnya kita tetap istiqomah di dalam menjalankan sholat sunnah tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi akhli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa' wal banina wal qanatir. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Khamsatun tuhbitus sawmi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya lah di malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat tarawih di malam yang ke-15. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitul Muttaqin beserta para stafnya. Yang kami hormati para asatidz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita sudah memasuki bagian yang kedua di bulan suci Ramadan. Bahkan kita sudah memasuki malam yang kelima dari bagian yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena bagian Ramadan yang pertama itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji bagian yang pertama ini kita semua orang-orang yang beriman ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kemarin sudah kita lalui ya, dari malam pertama sampai malam ke-10. Jadi kita semua sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yanzuru bil rahmah fala yu'ajibuhu ba'dahu abada. Orang yang dipandang oleh Allah dengan rahmat enggak akan diajab untuk selama-lamanya. Nah, kemudian kita ada di bagian yang kedua ini dari malam ke-11 sampai nanti malam ke-20. Nah, di saat itu kita sebagai orang-orang yang beriman ini Allah menjanjikan kepada kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara jelas nih kita dari malam ke-11 sampai malam ke-20 nih kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya di bagian yang kedua di bulan suci Ramadan hendaknya kita banyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada saat kita ada di malam hari, kemudian juga di siang harinya. Hendaknya kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dari doa-doa yang kita panjatkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu terus tuh. Ya apalagi kalau menjelang buka tuh. Ya, ada doa juga yang suka dibaca oleh Abu Nuwas, di mana beliau selalu membaca Ilahi lasdulil firdausi akhla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir junubi fa innaka ghafirudz dzambin 'azimi. Itu ya,
Perbanyak kita baca-baca doa. Ya, doa-doa yang masyhurat lebih utama, yang betul-betul dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada saat kita ada di bagian yang kedua ini hendaknya kita betul-betul berusaha, berupaya. Tatkala kita menginginkan ampunan dari Allah, hendaknya kita berusaha, berupaya agar ibadah Ramadan kita, puasa kita, qiyamul lail kita ini betul-betul dalam keadaan yang sempurna. Jadi jangan sampai kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal ataf. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya cuma mendapatkan lapar, haus dan dahaga saja. Nah, itu makanya nanti dalam kehidupan alam akhirat ini orang yang berpuasa seperti itu pada saat ditanya, ya saya sudah mengalami puasa. Kenapa? Tapi dia nggak dapat bagian pahala nanti dalam kehidupan alam akhirat. Kalau cuma menahan lapar, haus dan dahaga saja. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi dikatakan, khamsatun tuhbitus shaim. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Tuh, di dalam masalah puasa ini ada yang namanya muftiratis shaum, yang membatalkan puasa. Kemudian juga ada yang namanya muhbitatis shaum, yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa jelas makan minum di siang hari, berhubungan badan antara suami istri di siang hari, batal puasa. Nah, tapi kalau yang memang membatalkan pahala puasa itu menurut Nabi kita Muhammad ada 5. Yang pertama al-ghibah, yakni membicarakan orang lain. Ya, kalau kita membicarakan orang biasanya kebaikan apa keburukan? Keburukannya. Jadi kalau kita bicara keburukan orang lain namanya udah ghibah. Kalau kita puasa batal pahala puasa. Nah, apalagi sekarang di dunia modern ini kadang-kadang ada yang nge-share masuk ke WA kita hal-hal yang terkait dengan ghibah, kita share lagi. Itu sama dasarnya, kita belum tahu masalahnya kita sebarkan ya yang terkait di dalam masalah keburukan orang lain. Itu sama, kita sudah berbuat ghibah. Orang lain nge-share lagi. Nah, akhirnya tambah tuh ghibah kita. Nah, makanya hati-hati kita dengan ghibah ini. Kenapa? Karena akan membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, wan namimah. Yang membatalkan pahala puasa adalah mengadu domba. Dia datang ke si A, ngejelekin si B, datang lagi ke si B, ngejelekin si A. Akhirnya orang jadi ribut, berantem. Nah, tatkala kita dalam keadaan berpuasa, batal puasa, pahala puasa yang kita lakukan. Walaupun puasanya sah. Ya, kalau dia nahan lapar, haus, dahaga, tapi dia nggak dapat pahala. Nah, kemudian yang ketiga wal kadzib. Yang ketiga adalah dusta. Jadi pada saat kita dalam keadaan berpuasa kita berdusta, tuh batal pahala puasa kita. Nah, ini kadang-kadang kedustaan ini tanpa sadar kita ucapkan. Sehingga apa? Banyak kita berbuat dusta terhadap istri kita, terhadap anak kita. Ada saat kita bekerja juga dusta terhadap atasan kita dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pada saat kita dalam keadaan berdusta, di saat itu hilang pahala puasa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus. Orang yang bersumpah sumpah palsu. Jadi dia sumpahnya palsu, bohong, nggak benar sumpahnya. Ya, ini terutama ada di kalangan para pedagang nih. Ya, misalnya dia dagang apa? Ada orang yang beli, "Bang, ini berapa?" Misalnya dia beli barang. Apa dia bilang? Kata tukang dagangnya, "Ini 50.000. Terus si ibu-ibu tadi itu nawar, "Dah Bang, 30.000 aja." Nah, kemudian kata tukang dagang, "Demi Allah, tadi udah ada yang nawar 40." Ya, padahal belum ada yang nawar. Dia menyatakan demi Allah. Nah, di saat itu namanya sumpahnya sumpah palsu. Nah, itu juga membatalkan pahala puasa. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, wan najru bis sahwati. Memandang dengan syahwat. Nah, ini kalau kita dalam keadaan berpuasa, kita memandang misalnya yang laki-laki dengan lawan jenisnya yang bukan muhrimnya, pada saat dia memandang dalam keadaan menimbulkan syahwat, itu akan membatalkan pahala puasa.
Makanya jaga anggota panca indera kita, terutama mata kita ini pada saat kita dalam keadaan berpuasa. Nah kemudian tatkala kita menginginkan ampunan dari Allah, hendaknya kita senantiasa berusaha, berupaya menegakkan qiyamul lail kita. Imanan wa ihtisaban, semata-mata iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang hadir pada saat ini karena iman, mengharap ridha Allah, sehingga kita mampu kita terus untuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Kalau tanpa ada iman, tanpa ada kita mengharap ridha Allah, ya mungkin dari kebanyakan kawan-kawan kita ya udah kita halnya sama seperti mereka. Nah, tapi karena ada iman, kita mengharap ridha Allah, akhirnya kita tetap istiqomah di dalam menjalankan salat sunnah tarawih. Nah, kemudian di malam yang ke-15 Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, orang yang salat tarawih di malam yang ke-15 tusalli alaihimul malaikah wa hamalatul kursi wal arsi, membacakan salam kesejahteraan para malaikat. Ini sejumlah malaikat yang ada di arsy dan ada di kursinya Allah Subhanahu wa taala. Tuh betapa banyak para malaikat yang ada di arsy-Nya Allah, yang ada di kursinya Allah. Nah ini mereka mengucapkan, memberikan salam kesejahteraan, salam keselamatan bagi orang yang sholat tarawih di malam ke-15. Ini mudah-mudahan sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatis sadisata asyara, orang yang sholat tarawih di malam ke-16, malam besok nih, malam Rabu, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, orang yang sholat tarawih di malam yang ke-16 kataballahu bara'atun najati minan nar wa bara'atad dukhuli fil jannah, dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka, kemudian juga dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatis sabi'ata asyara, orang yang sholat tarawih di malam ke-17, malam Kamis, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, orang yang sholat tarawih di malam ke-17 a'tahullahu sawabal anbiya, diberi oleh Allah pahala, semua pahala para nabi. Tuh Nabi Allah ini banyak. Di suatu riwayat kurang lebih hampir sekitar 225.000 nabi dan rasul. Kalau yang nabi itu banyak, tapi kalau yang nabi dan rasul ada 25. Beda kalau nabi itu orang yang nerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, nggak disampaikan kepada umat. Makanya kalau nabi nggak punya umat. Coba kalau kita lihat, ada Nabi Haidir, itu nggak ada umatnya. Ada Nabi Dainil, itu nggak ada umatnya. Dan banyak lagi nabi-nabi yang lain. Tapi kalau yang nabi dan rasul, itu artinya orang yang menerima wahyu dari Allah, di samping untuk dirinya sendiri, kemudian disampaikan kepada umat. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini 25 nabi, 25 rasul. Nah, kita umat Nabi Muhammad yang sholat tarawih di malam ke-17 diberi pahala semua para nabi. Jangankan sebuahnya tuh, Nabi kita Muhammad aja betapa besar pahalanya yang Allah berikan kepada beliau. Kenapa? Karena Nabi udah dijamin diampunkan dari dosa-dosanya, dijamin masuk surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatis tsaminata asyara, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-18, malam Jumat nih, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, orang yang sholat tarawih di malam ke-18 yarfa'ullahu darajatahu fil firdaus, Allah mengangkat derajatnya ke dalam surga Firdaus. Tuh kita yang kemarin-kemarin sudah dinyatakan masuk ke dalam surganya Allah dengan fadilah keutamaan salat sunnah tarawih. Nah kemudian kita tatkala masuk ke dalam surga, kalau kita tarawih di malam ke-18, tuh derajat kita diangkat lagi, masuk ke dalam surga Firdaus. Nah surga Firdaus ini surga para anbiya. Tuh jadi kita nanti disejajarkan oleh para nabi dan rasul, karena surga mereka ada di surga Firdaus. Wa fil lailatil isrin, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-20, malam Sabtu, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, orang yang sholat tarawih di malam yang ke-20 yu'ta sawabat syuhada'i was sholihin, diberi pahala orang yang mati syahid, orang yang mati dalam keadaan soleh.
Nah, sedangkan kalau orang mati syahid, dalam hadis Nabi dikatakan laisal jaza illal jannah. Enggak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Belum lagi kalau orang wafat dalam keadaan soleh, itu juga sama. Wa fil lailatil hadi wal isrin, dan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-21, malam minggu, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-21, banallahu baitan fil jannah minan nur, dibangunkan oleh Allah sebuah rumah dalam kehidupan surga yang terbuat dari cahaya. Kita udah di dalam surga, dibikinin rumah lagi dari cahaya. Ya, dalam kehidupan dunia kita pernah lihat dalam rumah dari cahaya? Ada enggak? Enggak ada. Tuh, hanya Allah berikan nanti kepada kita yang sholat tarawih di malam ke-21. Wa fil lailatis tsaniyati wal isrin, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-22. Malam apa? Malam Senin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-22, jaa yaumul qiyamah aminan min kulli su'in wa ghammin, nanti datang pada hari kiamat bebas dari setiap duka cita. Tuh, artinya apa? Kita betul-betul dalam keadaan aman. Kenapa? Karena masing-masing manusia nanti pada saat dalam kehidupan hari kiamat, mereka sibuk dengan dirinya sendiri, dengan urusan mereka sendiri. Ya, ini kita yang sholat tarawih di malam ke-22, ini kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbebas dari setiap duka cita dan keburukan yang ada nanti dalam kehidupan hari kiamat. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada orang yang tenggelam dengan darahnya sendiri, ada orang yang tenggelam dengan nanahnya sendiri. Nah, tapi kita dalam keadaan aman dari setiap duka cita. Mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan istiqomah, ya, untuk senantiasa melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini, sehingga ibadah puasa kita pada tahun ini betul-betul dalam keadaan sempurna, dan kita betul-betul sebagaimana yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan bukan kita yang hanya menahan lapar, haus dan dahaga dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari tanpa kita mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kekuatan iman, taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga disehatkan badan kita, diberkahkan rizki kita, ditambahkan rizki kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dengan beberapa Ramadan di masa-masa yang akan datang. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.